Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran sosiologi. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita, yaitu kita akan membahas di bab 1, yaitu tentang kajian sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari 4 materi atau 4 pembelajaran. Yang pertama adalah sosiologi sebagai ilmu sosial, yang kedua realitas sosial sebagai objek kajian, yang ketiga kehidupan sosial sebagai objektivitas, dan yang terakhir adalah gejala sosial. Terdapat 4 materi pada pelajaran sosiologi kali ini. Di sini Ibu akan menjelaskan pada pertemuan pertama, yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu sosial. Untuk mempersingkat waktu, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian sosiologi menurut para ahli. Ada banyak sekali pengertian sosiologi menurut para ahli, tapi di sini Ibu hanya ngasih 3 pengertian sosiologi menurut para ahli. Oke, yang pertama adalah menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Yang kedua, menurut Paul B. Horton, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Dan terakhir adalah menurut Peter L. Berger, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dan individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Oke, di dalam materi sosiologi sebagai ilmu sosial ada 6 subtitle yang akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah tentang objek kajian sosiologi. Di dalam objek sosiologi ini adalah masyarakat. Jadi, objek kajian sosiologi secara perinci dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Pengertian dari objek material sosiologi meliputi kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antara manusia yang memengaruhi kesatuan manusia itu sendiri. Sedangkan objek formal adalah hubungan antara manusia dan manusia, serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Maka dari itu objek sosiologi itu adalah masyarakat. Oke, di sini ada beberapa unsur yang terkandung dalam masyarakat. Yang pertama adalah sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua adalah manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan. And the last is manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem yang menimbulkan kebudayaan dan setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terkait dengan kelompoknya. Oke, next adalah tentang ciri dan sifat hakikat sosiologi. Di sini ada 4. Yang pertama adalah ciri dari empiris. Empiris yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi atau menduga-duga. Yang kedua adalah ciri teoritis. Teoritis adalah selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Yang ketiga adalah ciri kumulatif, adalah disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki dan diperluas sehingga memperkuat teori-teori yang lama. Dan yang terakhir adalah ciri nonetis, adalah pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut. Oke, itu adalah ciri-ciri dari sosiologi. Selanjutnya adalah sifat hakikat sosiologi. Di sini ada 7. Yang pertama adalah sosiologi sebagai ilmu sosial. Yang kedua, sosiologi bukan disiplin ilmu normatif, melainkan kategoris. Yang ketiga, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan murni atau pure science. Yang keempat, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan abstrak, bukan konkret. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Yang keenam adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Dan yang terakhir adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan umum. Oke, selanjutnya adalah, kita next aja ya.
Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu sosiologi. Di sini ada 12 cabang-cabang ilmu sosiologi. Yang pertama adalah kriminologi, yang kedua adalah demografi, yang ketiga adalah ekologi manusia, yang keempat ekologi politik, yang kelima psikologi sosial, yang keenam sosiolinguistik, yang ketujuh sosiologi agama, yang kedelapan sosiologi pendidikan, kesembilan sosiologi ilmu pengetahuan, yang kesepuluh adalah sosiologi hukum, yang ke-11 adalah sosiometri, dan the last is sosiologi urban. Oke, next adalah tentang sejarah perkembangan sosiologi. Di sini ada beberapa sejarah yang mengembangkan sosiologi. Yang pertama adalah lahirnya sosiologi di negara barat. Pada abad ke-19 terjadi perubahan revolusioner yang berpengaruh ke seluruh dunia. Peristiwa yang menyebabkan perubahan revolusioner pada saat itu adalah ada 3, yaitu yang pertama revolusi Amerika, yang kedua revolusi industri, yang terakhir adalah revolusi Prancis. Di sini revolusi Prancis itu sama dengan kayak revolusi politik. Kalau revolusi industri itu sama dengan kayak revolusi ekonomi. Nah, kalau di dalam revolusi politik atau Prancis ini ada banyak sekali penemuan-penemuan. Oke. Selanjutnya adalah yang kedua, perkembangan sosiologi yang ada di Indonesia, yang berkembang di Indonesia. Di sini ada beberapa tokoh yang memengaruhi perkembangan sosiologi di Indonesia. Di sini ada 4 tokoh. Yang pertama adalah Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV. Yang kedua ialah Ki Hajar Dewantara. Yang keempat Snok Gronje van Vollenhoven. Dan yang terakhir adalah Suenario Kolo Peking. Oke, selanjutnya adalah tentang hubungan sosiologi sebagai ilmu-ilmu lain. Di sini ada 4 hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama ada hubungan ilmu sosiologi dengan ekonomi. Ini berarti termasuk dengan ekonomi yang ada. Selanjutnya adalah hubungan ilmu sosiologi dengan politik. Oke, ini berhubungan dengan politik-politik. Yang ketiga adalah hubungan ilmu sosiologi dengan antropologi, dan terakhir adalah hubungan ilmu sosiologi dengan sejarah. Oke, and the last section, the last material is peran sosiologi bagi masyarakat. Di sini ada beberapa profesi yang umumnya diisi oleh para sosiologi menurut Horton dan Han. Yang pertama adalah sosiologi sebagai guru atau pendidik. Kenapa? Karena guru dapat diartikan sebagai sosiologi yang bertugas memberikan penjelasan secara umum kepada anak didik agar memahami ilmu sosiologi. Yang kedua adalah sosiologi sebagai ahli riset. Karena di sini para ahli riset itu memiliki perhatian pada pengumpulan dan penggunaan data dalam pengembangan ilmu sosiologi. Yang ketiga adalah sosiologi sebagai konsultan kebijaksanaan. Di sini adalah maksudnya memberikan informasi kepada para pengambil kebijakan mengenai realitas masyarakat yang ada berdasarkan ilmu, kajian-kajian, serta riset yang telah dilakukannya. And the last is sosiologi sebagai teknisi. Di sini adalah kita pasti akan dimasukkan ke dalam ilmu terapan, dan sosiologi sebagai teknisi bekerja sebagai ilmuwan terapan. Mereka dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program pembangunan ataupun suatu kegiatan yang ada di masyarakat. Cukup sekian materi yang Ibu dapat sampaikan untuk materi pertemuan pertama ini, yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu sosial. Kalau misalnya nanti penjelasan Ibu terlalu cepat atau gimana, kalian bisa bertanya dengan Ibu atau bisa kalian pelajari lagi materinya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan latihan soal. Di sini ada
5 soal yang kalian harus kerjakan. Yang pertama ialah jelaskan pengertian sosiologi menurut Max Weber dan Peter B. Horton. Yang kedua adalah sebutkan beberapa sifat hakikat sosiologi. Yang ketiga, sebutkan beberapa peran sosiologi bagi masyarakat. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 5 cabang-cabang ilmu sosiologi. And the last is sebutkan hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain. Oke, cukup sekian materi pertemuan pertama kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next meeting, and goodbye.